Selamat malam. Jumpa dengan saya, Verbalkin, di Verbalkin Podcast. Podcast yang nemenin waktu senggang teman-teman atau waktu istirahat kalian, entah siang, pagi, sore, ataupun malam hari. Baiklah, di episode kedua kali ini, saya akan bahas sesuai dengan judul yang teman-teman sudah lihat, yaitu mengenai konsen dalam lingkup sexual activity. Jadi, apa itu konsen? Menurut dari beberapa sumber yang sudah saya baca, konsen adalah persetujuan yang diberikan secara sadar, volunteer, dan tidak dalam hasutan atau ancaman untuk terlibat dalam berbagai aktivitas seksual atau non-seksual. Persetujuan ini dapat terlihat dari reaksi, antusiasme, atau komunikasi yang dilakukan dengan jelas dan berkelanjutan. Mari kita mulai. Gemericik air yang tumpah dari langit tak menyurutkan niatku untuk pulang. Sial, sudah pukul 9 malam, gumamku. Oh iya, perkenalkan, aku Diu, seorang karyawan swasta di Jakarta, bergaji bulanan yang pas-pasan ini sedang melangkahkan kaki menuju basement untuk bergegas untuk pulang. Sembari kupanasi mobil butut ini, aku mencoba memutar playlist The Beatlesku yang kukoneksikan melalui handphone, sekaligus membuka akun sosial mediaku. Bosan juga kupikir jika langsung pulang dan beristirahat saja. Di saat aku mencoba scrolling timeline si burung biru yang terlihat lumayan membosankan ini, notifikasi pesan muncul. Ini dari Stella. Tentunya bukan aroma jeruk yang bisa membuat kepala berkunang-kunang, bahkan sampai muntah. Tertulis ajakan untuk menghabiskan malam bersama, menyusuri jalanan kota dengan lampu-lampu indah sepanjang jalan. Ide bagus menurutku. Daripada aku hanya pulang dan hanya bisa meluruskan punggung, ajakan Stella mungkin menjadi opsi terbaik yang bisa kupilih saat ini. Baiklah, aku mengiyakan ajakannya. Dan tak lama, aku segera tancap gas untuk menjemputnya. Sesampai di tempat yang sudah kami berdua sepakati, aku persilakan dia untuk masuk ke dalam dan mulai petualangan kami malam ini. Senyum cantiknya memecah keheningan sepanjang jalan.
Wangi Stella menyeruak memenuhi setiap inci kabin mobilku. Vanilla, bukan jeruk ternyata. Dan ini adalah pertemuan ketiga kami sejak pertama kali kami dipertemukan di sebuah main fest. Tak terasa, setelah kami sekian lama menyusuri jalan di ibu kota, hari pun berganti. Menunjukkan pukul 00.12. Kuceritakan padanya betapa lelahnya aku di hari itu, dan benar saja, mataku mulai sayu. Staminaku yang benar-benar terkuras habis oleh padatnya kegiatanku hari ini. Aku menawarkan beberapa opsi untuk ini, antara bergegas untuk pulang dan beristirahat mencari tempat menginap yang nyaman, kataku. Dan tanpa sedikit adanya rasa ragu, Stella pun memilih untuk mencari hotel terdekat dari tempat kami sekarang berada. Singkat cerita, sesampainya di sana, aku bergegas membersihkan diri dari debu-debu yang sudah menempel di tubuhku selama 1 harian. Segar kembali rasanya setelah guyuran air panas shower hotel tempat kami menginap membasahi seluruh tubuh. Aku melihat Stella duduk di sofa panjang di sebelah lemari besar menghadap tempat tidur. Dan dia menanyakanku, lagu apa yang enak diputar di saat seperti ini? Aku berpikir sejenak. Bukan The Beatles. Chet Baker. Ya, putar lagu Chet Baker mungkin akan sangat membantu. Sesaat setelahnya, aku memulai untuk mematikan beberapa lampu utama dan hanya menyisakan sepasang lampu tidur agar tetap menyala. Aku menghampirinya dan membisikkan sesuatu di dekat telinganya, sambil menunjuk ke arah tempat tidur. Aku berkata, "Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Temani aku di sana malam ini, dan aku akan jelaskan bahasa yang digunakan Romeo untuk mengungkapkan cintanya kepada Juliet." Sesaat setelah Stella beranjak berdiri dari sofa, ku kecup bibir tipisnya tanpa ada penolakan sama sekali. Dan akhirnya kami saling bercumbu. Alih-alih mengajaknya ke tempat tidur, ku rebahkan tubuh mungilnya kembali di sofa panjang itu. Ku gigit manja bibir tipis. Berulang kali. Lagu Chet Baker yang berjudul Almost Blue menambahkan rasa syahdu dengan beat yang seirama dengan cumbuan kami.
beberapa menit setelahnya, ciumanku pun beralih menjamah pipinya yang lembut dan kenyal. Setelah senang bertubi-tubi menghujam pipinya, kulanjutkan lebih dalam ke dalam dirinya. Kecupan dari leher menuju tengkuk dan telinganya, sembari kuhembuskan nafas yang begitu dalam di telinga. Kudengar nafasnya sudah mulai tak beraturan. Tatapan sayunya seolah berkata, "Ini malam yang indah, lanjutkan ceritamu tentang Romeo." Dengan hanya membalas senyum, aku melanjutkan untuk menjamah pundaknya. Tanpa instruksi apapun, dia melepaskan dress hitamnya dengan perlahan, agar tak ada lagi yang bisa mengganggu kecupanku di bagian itu. Aku mulai memberanikan diri untuk mulai berpindah di bagian dada. Dengan sentuhan lembut dari luar bra yang dia kenakan. Sementara aku masih sibuk mencumbui daerah sekitar collarbone, tanganku mencoba meraih pengait bra yang ia kenakan. Dan benar saja, kurang dari 4 detik, bra itu sudah terlepas. Namun, setelah menyadari hal yang kulakukan dan segera menepis jemariku yang hendak menyentuh, ya, itu tadi barusan adalah ilustrasi mengenai consent. Jadi akan aku ulangi lagi. Consent adalah persetujuan yang diberikan secara sadar, volunteer, dan tidak dalam hasutan atau ancaman untuk terlibat dalam berbagai aktivitas seksual atau non-seksual. Dan yang perlu digarisbawahi kembali, persetujuan ini dapat terlihat dari reaksi, antusiasme, atau komunikasi yang dilakukan dengan jelas dan berkelanjutan. Dan dalam ilustrasi yang barusan kalian dengar, Stella melakukan penolakan dengan menepis tangan dari Dio. Dan itu adalah sebuah pertanda bahwa Stella tidak menyetujui perlakuan yang diberikan oleh Dio, dan merespon dengan menepis jemari Dio yang hendak menjamahnya. Orang yang melakukan atau menerima suatu perilaku seksual harus merasa antusias dan tidak karena terpaksa. Misalnya, menampilkan ekspresi tanpa adanya penolakan sama sekali, sehingga bisa diartikan sebagai consent walaupun tidak secara verbal. Begitu pula sebaliknya, kalau kita sudah menolak atau menepis, itu sudah bentuk dari tidak memberikan konsen. Jadi buat para teman-teman pendengar semuanya, jika nantinya teman-teman punya keinginan untuk bertemu dengan seseorang, even dengan pacar atau teman online, pastikan satu hal: kalian punya kesepakatan
dan berikan batasan untuk hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan saat mengarah ke sexual activity itu sendiri. Dan beberapa poin yang ingin saya sampaikan dari ini semua, hal ini sangat mendasar untuk benar-benar dipahami dengan pasangan. Apalagi bagi yang penasaran dan ingin mencoba untuk kali pertama, menegaskan dan memberikan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan nantinya ketika teman-teman melakukan sexual activity adalah sebuah keharusan, dan menepati setiap kesepakatan yang sudah ditentukan pun adalah sebuah keharusan. Kenali resikonya, karena ketika kalian rasa bisa dan sanggup menerima resiko terburuk sekalipun, and you okay with that, just having fun then. Ya, itu aja ya dari saya yang ingin saya sampaikan di episode kali ini. Verbalkind pamit undur diri. Oh ya, dan yang terakhir, just wanna say that doing sexual activity is really fun when you're doing that in a right way. Sampai jumpa di podcast Verbalkind selanjutnya. Selamat malam.